Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdan. Saya mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Budidaya Perairan, IPB University. Di video kali ini, saya akan mereview hasil praktikum minggu kedua mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik terkait ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Oke, langsung saja. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Contohnya ada testis dan juga ovari. Untuk ciri seksual sekunder merupakan ciri seksual yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya ada bentuk tubuh, morfologi, warna, dan juga corak. Di minggu kedua ini, saya mempelajari ciri seksual pada krustasea, yaitu kepiting, di mana kepiting jantan memiliki capit yang lebih panjang, sementara kepiting betina memiliki capit yang lebih pendek. Selanjutnya ada krustasea, yaitu udang, di mana udang jantan memiliki sepasang testis dan udang betina memiliki sepasang ovarium. Untuk moluska jantan memiliki insang yang memiliki sperma, kemudian untuk moluska betina dia memiliki insang yang berisi sel telur. Dan juga mempelajari terkait hermafrodit, ada hermafrodit sinkroni, protagini, dan juga protandi. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya. Di minggu ketiga praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik membahas terkait morfologi gonad. Apa sih gonad itu? Gonad merupakan organ reproduksi yang menghasilkan gamet, di mana pada ikan betina itu terjadi proses oogenesis yang menghasilkan satu pasang sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, pada ikan jantan itu terjadi proses spermatogenesis, yang dimana terdapat 4 pasang spermatozoa. Hormon yang mempengaruhi pada saat proses spermatogenesis yaitu ketotestosteron, dan untuk proses oogenesis dipengaruhi oleh hormon estradiol 17 beta. Dilanjutkan dengan minggu keempat praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik terkait perkembangan gonad, gambaran histologis, dan juga gambaran morfologis pada organisme akuatik, membahas terkait tingkat kematangan gonad pada ikan. Tingkat kematangan gonad pada ikan pada TKG 1 itu gonadnya masih tipis, dan untuk TKG 5 itu sudah mulai berkembang. Untuk menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan itu bisa menggunakan alat bantu berupa kateter. Di video kali ini akan membahas terkait diameter telur dan juga fekunditas. Diameter telur merupakan garis tengah pada satu telur yang dapat diukur menggunakan mikrometer berskala. Adapun fekunditas merupakan jumlah telur yang akan dikeluarkan pada saat proses pemijahan. Nah, untuk mengetahui jumlah fekunditas pada ikan itu dapat diketahui menggunakan metode langsung, volumetrik, gravimetrik, dan juga von Bayer. Materi praktikum selanjutnya yaitu induksi hormonal, di mana yang telah kita ketahui keterbatasan induk matang gonad pada ikan sidat atau Angmuilla bicolor itu dapat dilakukan dengan pemijahan secara buatan dengan bantuan induksi hormonal. Nah, induksi hormonal itu sendiri bertujuan untuk memanipulasi reproduksi pada ikan agar ikan tersebut matang gonad dengan cepat. Nah,
Ngomong-ngomong induksi hormonal, apa sih induksi hormonal tersebut? Induksi hormonal merupakan pengaplikasian pemijahan secara buatan dengan dilakukannya penyuntikan secara intramuskuler. Nah, induksi hormonal itu sendiri dapat menggunakan hormon GnRH yang dapat berpengaruh terhadap indeks kematangan gonad atau IKG sebesar 0,05 dengan dosis GnRH-nya 0,3 ml per kilogram berat badan ikannya. Induksi hormonal dapat menyebabkan ikan stres pada saat penyuntikan. Nah, caranya yaitu sebelum penyuntikan diberikan obat bius agar ikan tersebut tidak terjadi stres. Di video selanjutnya membahas terkait GSI dan juga HSI. Apa itu GSI dan HSI? GSI merupakan Gonadosomatic Index atau cara menghitungnya dengan membagi bobot gonad dengan bobot tubuh dikali 100%. Nah, untuk HSI yaitu Hepatosomatic Index. Hepato artinya hati, yang berfungsi untuk fitologenesis, detoksifikasi racun, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung HSI ini dilakukan dengan cara menghitung bobot hati dibagi dengan bobot tubuh dikali 100%. Nah, faktor yang mempengaruhi GSI dan HSI ini ada 3. Yang pertama lingkungan, contohnya logam berat. Yang kedua ada nutrisi pakan, dia akan membantu untuk proses fitogenesis dan status individu. Nah, ada 2 tahap reproduksi GSI. Yang pertama GSI yang kurang dari 20% itu ikan memijah sepanjang tahun. Dan untuk nilai GSI lebih dari 20%, ikan tersebut memijah secara satu musim atau musiman. Di video selanjutnya membahas terkait rekayasa kelamin, yang dimana salah satunya ada genogenesis. Dimana itu genogenesis, sel sperma fungsinya merangsang embrio telur, dan syaratnya itu harus ada inaktivasi dari sel sperma untuk mencegah pengurangan dari kromosom betina. Tekniknya dengan cara kejut suhu, tekanan listrik ataupun tekanan hidrostatik, dan juga kejut kimia. Nah, ada juga yang namanya androgen, di mana androgen atau menghasilkan monoseks jantan, kebalikan dari genogen tadi, yang manfaatnya itu untuk individunya sama jantan semua, untuk galur murni juga. Dan untuk syarat dari androgen ini yang pertama inaktivasi dari sel telurnya, karena kita akan menghasilkan gamet jantan gitu. Dan untuk pengurangan kromosomnya. Selanjutnya ada terkait poliploidisasi, di mana itu menghasilkan individu yang memiliki poliploid lebih dari 2 ataupun 2, dan manfaatnya itu untuk ikan yang lebih steril dan juga galur murni. Yang terakhir ada yang namanya seks reversal atau rekayasa kelamin, di mana dia mengembalikan arah perkembangan kelamin yang berlawanan, misalkan dari betina ke jantan yang dilakukan oleh ikan nila. Manfaatnya dia untuk pemijahan liar dan juga galur murni. Hormon yang dihasilkan yang pertama untuk estrogen yaitu ada estradiol 17 beta, dan untuk androgennya itu ada 17 alfa metil testosteron. Nah, teknik seks reversal ini diantaranya ada 3. Yang pertama oral, dan perendaman, serta penyuntikan. Untuk oral itu sendiri memiliki kelebihan yaitu efisien waktu, biayanya juga murah, dan degradasi dari enzim. Untuk perendaman dia memiliki kelebihan yaitu mudah diterapkan dan juga efisien, serta biaya mahal karena terdapat polusi, serta itu merupakan kekurangan dari seks reversal dengan teknik perendaman. Untuk yang teknik penyuntikan itu lebih efisien dan menggunakan sedikit hormon. Untuk kelemahannya teknik tersebut hanya digunakan untuk sebuah riset. Adapun dosis yang akan digunakan yang pertama metil testosteron yaitu 20 mg per kilogram pakan. Nah, yang pertama ada aromatic inhibitor 25 mg, ada madu 60 ml, dan juga air kelapa 30 sampai dengan 50%. Untuk estradiol 17 beta itu 600 mg per kilogram pakan, dan bahan alaminya bisa menggunakan susu sapi sebanyak 2 ml per larutan susunya. Kemudian ada acetokarmin untuk pewarnaan gonad. Nah, untuk proses identifikasi gonad ikan itu jantan atau betina, yang pertama mengetahui umur ikan terlebih dahulu. Terus kemudian gonad ikannya diambil dengan cara pembedahan. Kemudian gonad setelah diambil dicincang, kemudian disimpan di atas kaca preparat, diteteskan acetokarmin, kemudian sampel gonad diamati di mikroskop dengan perbesaran 40 kali, dan catat hasilnya. Oke, dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu teknik bioassay.
Ada yang tahu teknik biosay itu apa? Teknik biosay merupakan uji hayati untuk mengetahui toksisitas atau seberapa toksik sih bahan tersebut terhadap organisme akuatik. Nah, di situ ada menggunakan ELISA atau enzim link immunostimulan assay, di mana teknik ini merupakan teknik biokimia dengan biasanya digunakan di bidang biokimia tahun 1971 oleh Peter Perelman dan juga Eva Engvall tahun 1980-an, di mana itu untuk mendeteksi antibodi. Nah, untuk prinsipnya itu sendiri, teknik biasa itu deteksi antibodi atau antigen menggunakan gelombang sebagai pembaca dari ELISA readernya. Untuk manfaatnya itu sendiri, dia untuk deteksi residu obat karena dia bersifat toksik misalkan, dan juga penyakit dan hormon. Nah, untuk deteksi residu obat itu biasanya antibodi, dan untuk penyakit itu biasanya bakteri ataupun virus, dan hormon itu sendiri biasanya mendeteksi hormon estradiol dan juga testosteron. Salah satu jenis teknik biasa yaitu ada direct, di mana kelebihannya itu lebih cepat, sedikit langkah yang digunakan atau step by stepnya lebih sederhana, dan juga untuk kelemahannya yaitu kurang efisien. Nah, di minggu terakhir membahas terkait preservasi gonad. Preservasi gonad itu sendiri merupakan hal yang sangat penting karena gonad merupakan organ reproduksi, dan tujuan utama dari preservasi gonad itu sendiri yaitu untuk mempertahankan keragaman genetik dan juga kemampuan organisme akuatik tersebut, terutama jika spesies tersebut itu merupakan spesies yang terancam punah. Tekniknya yang digunakan ada beberapa. Yang pertama dengan pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan cairan, dan juga pengawetan dengan menggunakan bahan kimia. Nah, untuk preservasi gonad itu sendiri, dia adalah area penelitian yang cukup luas dan sampai sekarang itu masih berkembang, dan juga penting untuk dianalisis karena itu untuk mempertahankan keberagaman hayati dan juga menyediakan sumber daya genetik bagi dunia aquaculture. Nah, di minggu selanjutnya itu tidak ada praktikum dan dilanjutkan dengan presentasi terkait domestikasi ikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan video tersebut.